بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يغفر الذنوب جميعا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bagian kedua ini kita masih melanjutkan tentang sumber-sumber ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan sumber ampunan keempat ini adalah memperbanyak langkah menuju ke masjid atau ke musola. Langkah-langkah kita menuju kepada kebaikan, diantaranya adalah langkah kita menuju ke masjid ataupun ke musola dalam rangka sholat, dalam rangka ta'lim, dalam rangka kegiatan-kegiatan sosial yang dikelola oleh masjid, itu ternyata semuanya mengandung potensi ampunan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ini hadis seputar hadis dari Utsman ibn Affan, termasuk Umar ibn Khattab dan seterusnya, Abu Bakar As-Siddiq, nggak banyak. Ternyata kita menemukan di sini bahwasanya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala, kata beliau, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a mithla wudu'i hadza. Aku pernah melihat Rasulullah berwudu persis seperti tata cara saya berwudu ini. Tsumma qala, setelah itu beliau menyatakan, man tawadda'a hakadza, siapapun berwuduk seperti ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya sebelumnya akan diampuni. Wa kanat salatuhu wa masyuhu ilal masjidi nafilah, lalu kemudian salatuhu, salatnya, wa masyuhu, langkah-langkahnya, ilal masjidi, ke masjid, nafilah, menjadi amalan-amalan sunnah. Nah, di sini bahwa ternyata walaupun hadis banyak berbicara ke fungsi wudhu sebagai sumber ampunan, karena ketika dosa sudah bersih disebabkan oleh wudhu, maka di sini langkah berupa sholat kita maupun wa masyuhu dan langkahnya ilal masjidi, ke masjid nafilah, akan menjadi amalan sunnah, amal tambahan, tidak lagi menghapus dosa karena sudah bersih. Ya, jadi hadis lain ada yang menjelaskan bagaimana langkah itu, rufi'a lahu biha darajah, setiap langkahnya akan mengangkat derajat, wa muhiyat anhu sayyi'ah, lalu langkah berikutnya akan menyebabkan dosa-dosanya diampuni. Nah, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lihat lagi misalnya sumber ampunan keempat. Atau ini yang kelima, melazimkan sholat 5 waktu dengan khusyuk. Ya, jadi setelah wudhu, setelah langkah menuju ke masjid atau ke musola, sekarang kita bertahap ke sholat 5 waktu. Dan kita lihat sholat 5 waktu ini adalah sholat wajib. Dan tentunya kewajiban lebih prioritas dibanding amalan sunnah. Dan makin tinggi kewajiban, nilai kewajiban yang kita laksanakan, makin tinggi pula nilai ampunan yang dimilikinya. Makanya pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga masih menemukan sebuah hadis dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Qala, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min imri'in muslim, tidak seorang muslim pun, tahduruhu salatun maktubah, yang mendapatkan waktu salat wajib, fayuhsinu wudu'aha, lalu dia memperbaiki wudunya, wa khusyu'aha, dan kemudian khusyuknya dalam salat, wa ruku'aha, dan rukuknya, illa kanat kafaratan lima qablaha minadz dzunub, maka dipastikan salat dengan tata cara demikian, dengan wudu yang berkualitas, dengan khusyuk dan ruku yang baik, kecuali kafarah lima qablaha minadz dzunubi, akan menjadi penghapus dosa yang terjadi pada waktu-waktu sebelumnya. Malam tu'ta kabirah, selama
dia tidak melakukan dosa besar. Wa dzalika dahru kullu, demikianlah waktu berputar seterusnya. Nah, di sini hadis kita temukan bagaimana fungsi daripada sholat yang khusyuk. Ya, dalam rangka untuk membersihkan dosa yang kita sebut sebagai ampunan. Bahkan ada hadis lain, Rasulullah pernah menyatakan, "Lau anna bi babi ahadikum nahrun." Kalau kalian di depan rumah kalian ada sungai yaktasilu minhu khamsa marrat, yang mana orang itu mandi dari sungai tersebut sampai 5 kali dalam sehari, ayabqa fi jismihi, ya. Kira-kira dalam tubuhnya itu masih adakah yang namanya kotoran? Sahabat menyatakan, bala, tentu sudah tidak ada ya Rasulullah. Kalla, gitu. Nah, kata beliau, begitulah perumpamaan sholat 5 waktu yang kalian lakukan, membersihkan kalian dari segala jenis dosa dan semaksiat. Walaupun keterangan bahwa malam tu'ta kabira, selama dia tidak melakukan dosa besar, dan kita menemukan pendapat yang menyatakan bahwa seolah sholat 5 waktu itu dan ibadah yang lain hanya menghapus dosa-dosa kecil. Tetapi sebenarnya ulama kita pun yang lain menyatakan enggak, dosa besar pun akan terhapus dengan itu semua. Walaupun dosa-dosa besar kayak riba, kayak memakan harta anak yatim dan seterusnya, dibutuhkan namanya istighfar khusus, tobat khusus, bukan sekedar mengamalkan amalan-amalan yang lain kayak gitu. Wallahu a'lam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi berikutnya, yaitu yang keempat, memperbanyak zikir. Ya, jadi zikir ini adalah merupakan bagian dari ibadah kita sebagai seorang muslim. Zikir ketika disebut tentu yang dimaksud adalah kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik, yang mana di sana ada pujian terhadap Allah, ya, ada memahasucikan Allah, dan nanti juga berarti ada juga doa, zikir dan doa. Nah, tentang bagaimana zikir ini berpotensi untuk mendatangkan ampunan Allah, kita menemukan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata beliau, man sabbaha Allah fi duburi kulli shalah. Siapapun bertasbih, mahasucikan Allah, mengucapkan subhanallah, fi duburi kulli shalah, pada setiap akhir salat, thalathan wa thalathin, sebanyak 33 kali, wa hamidallaha thalathan wa thalathin, dia juga memuji Allah dengan hamdalah, alhamdulillah, 33 kali, wa qala tamamal mi'ah, lalu dia sempurnakan menjadi 100 berupa ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia sempurnakan dengan ucapan terakhir tadi, gufirat khatayahu, maka dosa-dosanya akan diampuni, wa in kanat mithla zabadil bahri, walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan kita tahu bahwa berzikir habis sholat dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, lalu kemudian Allahu Akbar 33 kali, lalu kita sempurnakan dengan ini menjadi 100, itu pernah menjadi solusi bagi orang miskin di tanah Arab karena cemburu terhadap orang-orang kaya, yang bisa disebut mengkapling semua jenis kebaikan, terutama dengan sedekah yang tidak dimiliki oleh orang-orang miskin. Lalu Rasulullah bilang, maukah kalian mengungguli mereka? Ya, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Kata mereka, orang-orang ahlud duthur, orang-orang kaya, begitu mengkapling semua kebaikan dan kemudian prestasi ibadah, maka kata Rasulullah, ala adullukum ala amal, maukah aku tunjukkan sebuah kegiatan sehingga kalian bisa melampaui mereka, yaitu kalian bertasbih setiap selesai sholat 33 kali, bertahmid 33 kali, ya, lalu kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in menjadi 100, maka kalian akan melampaui mereka semua itu. Nah, ini hadis yang kita bahas. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kita lihat lagi selain zikir, memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar. Dan kita udah sebutkan sebelumnya bahwa istighfar adalah permohonan lisan sementara di hati ada penyesalan. Nah, yang dimaksud di sini lebih banyak ke ucapan lisannya, yaitu astagfirullahalazim. Nah, ada sebuah hadis an Syaddad ibni Aus radhiyallahu anhu, dari Syaddad ibni Aus radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sayyidul istighfari, penghulu istighfar adalah an yaqulal abdu, seseorang mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, sungguh tiada Tuhan. Allahumma anta rabbi, engkaulah Tuhan kami, Tuhan saya, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali dirimu. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku, wa ana abduka, sungguh aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika, saya senantiasa berada di dalam ahdika, penjagaanmu, wa wa'dika, dan juga janji-janjimu, mastata'tu, selama aku bisa. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya, sungguh aku mengakui nikmat-nikmatmu kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, namun di saat yang sama dosaku pun lancar kepadamu. Faghfirli, maka ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sungguh tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Nah, itu doa istighfar. Kata beliau Rasulullah, man qalaha minan nahari, siapapun yang mengucapkan sayyidul istighfar tersebut pada saat siang hari, muqinan biha, dengan meyakini kandungannya, famata min yaumih, lalu dia meninggal pada hari itu, qabla ayyumsi, sebelum tiba waktu sore, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk kalangan penduduk surga. Wa man qalaha minal lail, siapa yang membacanya di malam hari, wa huwa muqinun biha, dan dia meyakini kandungan yang ada, famata qabla yusbih, lalu dia meninggal sebelum subuh, fahuwa min ahlil jannah, maka dipastikan dia termasuk penduduk surga. Hadis riwayat Bukhari, nomornya tertera di layar pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sayyidul istighfar. Ya, jadi perlu kita hafal istighfar kita, istighfar umum, astagfirullah wa atubu ilaih, astaghfiruka ya Allah la jami'il ma'asi wa dhunub, la ilaha illa anta faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nah, kalau ini panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu doa pamungkas daripada ampunan sayyidul istighfar, yang mana ketika kita amalkan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan ampunan yang lain, sumber ampunan yang lain, termasuk diantaranya adalah berjabat tangan. Jabat tangan adalah sesuatu yang menunjukkan kita menerima orang lain, menyapanya. Kalau dalam Islam, jabat tangan ini didahului oleh assalamualaikum. Ya, lalu kita berjabat tangan, bahkan diminta berpelukan. Ya, sebagaimana riwayat Anil Bara radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, ma min muslimaini, tidak ada dua orang muslim pun, yaltaqiyani, yang ketemu, fayusallimu ahaduhuma ala sahibihi, lalu salah seorang mengucapkan salam kepada temannya, wa ya'khudhu biyadihi, lalu dia jabat tangannya, la ya'khudhu illa lillah, dia tidak menjabat tangan saudaranya kecuali murni karena Allah azza wa jalla. La yatafarraqani, mereka belum berpisah, hatta yukfara lahuma, sampai mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu cepatnya ampunan itu, tangan belum ditarik, namun ampunan sudah Allah turunkan. Mirip seperti kurban dalam sebuah hadis, walaupun dianggap agak lemah, bahwasanya pahalanya tiba sampai ke Allah qabla, sebelum darahnya sampai ke tanah itu. Begitu cepatnya pahala sampai di sisi Allah,
belum sampai darah sembelihan kurban kita sampai ke tanah, namun pahalanya sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berjabat tangan perlu kita sosialisasikan, termasuk mengucapkan salam, ya, terutama ketika kita bertemu dengan saudara kita, ya, dimanapun, termasuk di masjid, ketika kita berpapasan di masjid, baik pulang ataupun datang berangkat masuk, dianjurkan kemudian untuk berjabat tangan. Bahkan ketika kita ronda sekalipun lalu kita mencar lalu ketemu lagi, tetap dianjurkan untuk salaman lagi, ya, menjadi budaya, karena begitulah Islam mengajarkan kita untuk merekatkan kebersamaan, ya, dengan sapaan, dengan bahkan biwajhin tolkin, dengan wajah yang berseri-seri pun. La tahqiranna minal ma'rufi, jangan kalian pernah memandang enteng kebaikan walau antalqa akhaka, sekalipun engkau bertemu dengan saudaramu, biwajhin tolkin, dengan wajah yang senyum gitu, lepas, bebas. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmu dan mengajarkannya, sumber ke-8. Dan ilmu dalam Islam adalah prioritas, ya, lalu amal. Nah, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu dan mengajarkannya ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, Abi Darda menegaskan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa innal alima, sungguh seorang alim, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi, senantiasa siapapun di langit yaitu kalangan malaikat, wa man fil ardi, dan siapapun yang ada di bumi, hattal hitanu fil ma, bahkan ikan hiu di lautan sana, senantiasa memohonkan ampunan kepada orang-orang alim, ulama. Wa fadlul alimi alal abid, sungguh keutamaan antara seorang alim dengan ahli ibadah, kafadlil qamari ala sairil kawakib, seperti perbandingan antara bulan purnama dan semua jenis bintang-bintang. Wa innal ulama warathatul anbiya, sungguh ulama adalah para pewaris nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinara wala dirhama, yang diwariskan oleh kalangan para nabi bukanlah uang berupa dinar, bukan pula wala dirhaman atau dirham. Wa innama warathul ilm, sungguh mereka justru mewariskan dan mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, siapapun yang mendapatkan ilmu, maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, ini ada dalam diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita jelaskan ini sekedar memancing bahwa seluruh ibadah dalam Islam, apabila kita ikhlas dan mengikuti tata cara Nabi dalam melaksanakannya dan diterima oleh Allah, maka dipastikan di situ ada potensi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in, wallahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.